properti sigaret atau properti rokok yang dipakai di film-film Hollywood. Oke, assalamualaikum. Hari ini gue pengen ngebahas tentang props di dalam filmmaking. Jadi mungkin aja ada yang belum tahu nih tentang properti yang digunakan di film-film, apalagi di Hollywood gitu. So, seperti biasa sebelum mulai kita keluarkan energi. Dan let's go! Nah, jadi kita akan ngebahas tentang props di dalam filmmaking. Banyak sekali mungkin seperti di scene-scene action ya, banyak orang-orang yang nabrak ke kaca, cereng. Now, for a scene in which something much bigger than a fist, like a full body or even a car goes through the glass, that window will be made with tempered glass. Nginjak kaca sambil bawa pistol gitu kan. Kaca tuh kan kalau kena kaki tajam gitu ya. Die Hard! Tapi kenapa mereka bisa begitu amannya? Karena mereka pakai props dalam filmmaking. Contohnya ya kaca-kaca itu sebenarnya dari rubber atau dari karet gitu ya. Sometimes they'll use rubber glass shards. Those can be used in a scene where a character has to walk over glass. Begitu pula ada yang botol bir yang dikena kepalain, trek gitu ya, sampai bocor segala macam. Padahal itu sebenarnya botol birnya juga props. Itu nggak sakit kalau kena kepala, cereng gitu ya. Breaks like a bottle as well. How about heads up next time on that? Okay, heads up. Yeah, you don't even have to squeeze it that hard, but it'll Just like, wild, man. Begitu juga batu-batuan kalau dikena kepalain, cus gitu ya. Kalau di film-film action tuh banyak gitu dipakai. Padahal sebenarnya batunya pun props, dibuat dengan bahan sedemikian rupa supaya dibikin nggak sakit gitu dan mudah untuk rusak. Alright, now go get me the fake one. Ada juga yang kursi ditampolin, dilempar ke badan sampai hancur gitu kan. That's ridiculous how light this is. Sebenarnya kan sakit kalau beneran nih, tapi itulah gunanya props di dalam filmmaking. Dan banyak tuh di Hollywood beneran pakai yang begitu. Mungkin di filmmaking Indonesia juga sama aja pakai props, cuman gue ambil sumbernya dari insider ngasih tahu bahwa ini orang-orangnya nih yang bikin beberapa props untuk di film Hollywood. Dijelasin juga film-filmnya apa aja. Dan contoh lainnya juga ada yang pakai make up untuk dibikin jadi lebih tua gitu kan ya. Ada juga yang bikin darah-darahan palsu gitu. To achieve this effect, she thickened her concoction with methocellulose. And then if someone were to drink it, Cheers. Dan salah satu yang unik banget yang gue pengen cobain yaitu ini, Honey Rose. Apa itu Honey Rose? Honey Rose adalah properti sigaret atau properti rokok yang dipakai di film-film Hollywood. Seperti Joker misalkan. Dan juga seriesnya Peaky Blinders. Dan juga filmnya Once Upon a Time in Hollywood. Terkenal banget ya film-film dan series itu. Itu rokok-rokoknya pakai yang begini. Nah, apa ini Honey Rose itu apa bang? Gitu ya. Honey Rose adalah properti rokok. Bukan rokok beneran, tapi ini adalah props yang dibuat untuk filmmaking. Jadi banyak sekali aktor yang emang tidak merokok, seperti misalkan gue juga nggak ngerokok gitu ya, mau bikin film tapi pengen ada scene ngerokoknya gimana, pakailah prop seperti ini. Ini adalah rokok yang nol nikotin, nol tobacco, dan juga tidak adiksi atau tidak menyandu gitu, tidak candu. Jadi ini bukan dibuat dari tembakau, bukan dibuat pakai nikotin juga, jadi ini benar-benar aman, nol gitu ya. Buat orang-orang yang nggak ngerokok seperti gue, ini bisa dipakai gitu ya. Dan bentuknya benar-benar sama seperti ini, seperti rokok gitu ya. Lu bisa lihat, nanti gue shot juga birolnya, detailnya. Ini ya kayak rokok aja gini ya, detailnya kayak begini, dibuat juga mirip gitu. Tapi dalamannya ini benar-benar pure aman gitu, kosong ya. Mungkin karena namanya Honey Rose, mungkin dibuat juga dengan rose ya. Gua nggak tahu juga, tapi gua akan cobain. Gua jadi merokok ya. Film-film yang menggunakan props dari Honey Rose itu banyak sekali ya. Contohnya Peaky Blinders, Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman, Bohemian Rhapsody, Joker, Knives Out, The Spy,
Run All Night, Manhattan, The Judge, But I Saw the Light, So Wanna Show Me a Hero, The Last Ship, War Pigs, The Good Wife, Call Me Home, The Outlaws, dan lain sebagainya. Banyaklah listnya yang bisa lihat. Sudah sangat banyak sekali film-film Hollywood atau di Netflix yang pakai props dari Honey Rose ini ya. Kayak begini gitu. Ini white cork untuk supaya nggak terlalu kelihatan bermerek gitu ya, tapi bisa dibawa-bawa sambil gini gitu. Kita review dulu. Kalau rasa bener-bener flat ya, rasanya bener-bener polosan banget karena emang bukan rokok sih gitu ya. Dan aromanya pun begini aja gitu, nggak ada masuk ke sini tuh gak ada apa-apanya gitu. Cuman emang juga bukan buat di apanya disebutnya tuh disusep apa diisep ke dalam sini, bukan. Jadi cuma buat di mulut doang dan puh gitu ya. Jadi ini aman aja kalau buat syuting. Kalau buat perokok apakah bisa dikonsumsi? Nggak aman Pak, karena mahal. Sebungkusnya gini tuh sebenarnya kalau dihargain sama harga kita ini mahal ya, termasuk oke juga gitu. Harganya 40 pound sterling atau setara 700.000 gitu, 600.000 700.000 lah sebungkus. Jadi ini satu batang 35.000 gitu. Nah jadi Honey Rose tuh punya dua jenis produk ya. Yang ini yang putih, yang white cork ini buat syuting. Jadi bener-bener plain, polos, tidak ada apa-apanya, no tobacco, tidak ada nikotin dan tidak nyandu juga. Sama ini pun sama, ini tidak nyandu juga. Tapi yang ini yang versi berasanya, ini rasa cherry-nya ya. Jadi ada banyak, ada strawberry, ada blue, ada lain sebagainya, ada coklat. Ini versi berasanya. Dan selain dari buat syuting doang, yang ini tuh bisa jadiin proses buat orang yang mau berhenti ngerokok. Jadi mau beli ini di sisi lain gak ada tobacco dan juga gak ada nikotin, ada juga rasanya buat mereka gitu ya. Dan ini kalau udah lo biasa pakai ini bisa berhenti ngerokok katanya gitu. Banyak juga yang pakai produk yang ini buat berhenti ngerokok, tapi untuk film pakainya yang ini, yang white cork gitu. Harusnya gue dikirim semua nih, harusnya gue dikirim 10, tapi karena bea cukai gue dihanguskan 8 piece brand ini tanpa konfirmasi gitu. Oke, kita akan coba review dalamannya seperti apa. Ini adalah Honey Rose yang versi cherry ya, yang berasa. Oke. Yap, ini Honey Rose yang versi cherry ya. Ini ada mereknya, meskipun ya kayak begitu, tapi ada mereknya. Ya, lo bisa lihat ini bentuknya persis sekali seperti rokok. Tapi ini lo bisa lihat di atasnya warna tembakonya, ini bukan tembakau ya. Jadi warnanya hijau gini dari rose. Coba patahin aja. Aduh. Ini hijau ya. Ini warnanya kayak begini. Dan ini wangi Pak. Wanginya wangi aroma sesuai yang lu pilih. Ini kan cherry ya. Jadi ada aroma-aromanya, wangi gitu. Begini. Jadi ini bukan kayak tembakau, bener-bener beda sih. Begitulah. Ini dalamnya kayak begini. Kalau disedot ya begitu, rasanya flat aja. Cuman kalau yang versi cherry ini ada aromanya. Nah, ini yang versi cherry bagus ya. Untuk bikin film nih bagus sih. Soalnya mirip banget kayak rokok gitu ya. Mau dilihat dalamannya bagus. Honey Rose, let's go. Ya itu dia props di dalam filmmaking. Yang pertama kali gue coba adalah sigaretnya. Gue juga penasaran sama hal-hal lainnya, kayak misalkan botol-botolnya yang bisa pecah dan juga darah-darah segala macem gitu ya. Dan juga ternyata contoh kecilnya adalah es ya, karena di dalam syuting itu kan nggak mungkin sebentar ya, dan es pastinya mencair. Mereka tuh pakai es props yang dibuat dari karet juga, supaya pertama meredam noise, jadi nggak bunyi kalau lagi ada di gelas, dan juga itu tidak akan mencair. Jadi kalau di shot tuh di film-film ada esnya itu bohongan, jadi bagus gitu ya. To make sure whatever is in that drink doesn't produce any unwanted sounds. These ice cubes are all fake. So when sound is crucial, Schultz often opts for another type of fake cubes. These ones made out of silicone. Ada juga sebuah scene yang misalkan lagi di gunung gitu ya, dia lagi lapar segala macam, lihat ada kecoa ditangkap dimakan gitu ya. Itu gimana? Itu ternyata dibuatnya dari kurma ya, dari kurma, pakai segala macam makanan juga tuh yang kaki-kakiannya pakai rumput laut atau segala macam gitu ya, dan diangin-anginin tuh jadi kelihatan gerak gitu ya. Dan nanti doi makan tuh si aktornya tuh aman karena itu emang dari kurma gitu, bukan kecoa beneran ya.
Buat lu yang mau cek, mau lihat-lihat dulu, lu bisa cek aja di description di bawah. Lu bisa pergi ke websitenya Honey Rose buat cek ada apa aja, dan lu bisa beli langsung juga di situ bisa sih. Cuman ya begitu. Cek aja di description di bawah. Oke, jadi segitu aja bahasan tentang props di dalam filmmaking. Semoga bermanfaat buat lo semua. Assalamualaikum. And dah.